Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Safinul Hasanah, untuk sore hari ini saya menggantikan Bapak Haji Ahmad Ubari yang ada acara takziah. Jadi saya menggantikan, saya isi kitab Fathul Qorib pengajian fikih. Kita sore hari ini kita akan mempelajari kitab fikih. Fikih ini namanya kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, mensarai matan Ghayatut Taqrib yang dikarang oleh Abi Suja Al-Asfihani. Kenapa kita kok harus adanya fikih? Dalam kitab Al-Istiqsom karangannya Imam Syatibi diterangkan seorang mukallaf itu dibagi tiga. Ada kalangan satu kalangan mujtahid, ada yang nomor dua kalangan taklid, yang nomor tiga adalah kalangan yang orang yang belum mencapai mujtahid tapi mengetahui perumusan fikih. Jadi kita sebagai orang awam atau orang yang taklid itu mengikuti 4 madhab. Di dalam fikih mengikuti 4 madhab: 1 Abu Hanifah, 2 Imam Malik, 3 Imam Syafi'i, 4 Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 mazhab inilah yang kita notabene ahli sunnah wal jamaah, kita mengikuti 4 mazhab ini. Karena beliau-beliau ini adalah kalangan yang sudah mencapai tingkatan mujtahid. Sebagai kayak kita, yaitu orang yang taklid, maka mengikuti orang-orang yang seperti ini, itu para mujtahid fikih. Langsung saja, untuk sore hari ini kita mengkaji kitab Fathul Qorib bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sahabat tabi'in maksudnya khusus syadar qadir jalan khusus la ruhi hadzal kitab. Khusus Muhammad bin Ghazi wa khusus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Sholati. Adapun ini itu kitab menerangkan beberapa hukum sholat. Jadi kita ini diharuskan untuk sholat, karena sholat itu adalah rukun Islam yang nomor 2. Jadi sholat harus disertai dengan ilmu. Kenapa? Karena sholat tanpa disertai ilmu, maka ibadah kita tidak diterima. Di dalam kitab Nazm Zubat diterangkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun a'maluhu la tuqbalu. Jadi setiap orang melakukan amal tanpa disertai ilmu, maka amalnya itu ditolak. Adanya seperti itu. Jadi kita setiap ibadah usahakan untuk mempunyai suatu ilmu. Jadi kita mempelajari bab sholat.
Kitab ahkamis sholati, adapun ini itu kitab menerangkan beberapa hukum sholat. Wahya, adapun sholat lughatan di dalam secara bahasa itu ad-du'a'u, doa. Wa syar'an di dalam dan secara syariat. Jadi dalam secara syariat kama seperti keterangan qala yang berkata siapa Ar-Rafi, Imam Rafi'i. Itu aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa pekerjaan. Muftatahatun, yang dibuka bit takbiri atau yang dimulai bit takbiri dengan takbir. Mukhtatamatun, yang di akhiri atau ditutup bit taslimi dengan salam. Pekerjaan tadi bisyaro itu dengan beberapa syarat maksusotin yang tertentu. Jadi sholat secara arti, secara bahasa, yaitu doa. Apapun kita doa itu sudah dikatakan sholat, tapi itu secara bahasa. Adapun secara syariat Islam, sholat secara syariat Islam yaitu seperti keterangannya Imam Rafi'i, artinya adalah sesuatu ucapan, beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Tapi itu semua dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu atau syarat-syarat yang dikhususkan. Jadi setiap melakukan ulama sholat berkata, mama ngomong apa aja, tapi tidak sesuai dengan syarat, maka sholatnya tidak sah. Pekerjaan pun tanpa disertai dengan syarat tidak sah. Semua itu harus dengan adanya syarat-syaratnya. As-sholatu, adapun sholat al-mafrudatu, yang difardukan atau diwajibkan. Wa fi ba'din nusahi, dan itu di dalam sebagiannya naskah. As-sholawatu, adapun as-sholawatu al-mafrudoh, adapun lafaz as-sholawatu al-mafrudoh itu khamsun, 5. Jadi sholat yang difardukan atau yang diwajibkan untuk seorang mukallaf itu ada 5 waktu. Yajibu, yang wajib, apa kulun, keseluruhannya, keseluruhan dari 5 tadi, minha, dari khamsah. Wajibnya bi awalil waktu, dengan permulaan waktu atau awal waktu. Wujuban, wajibnya dengan wajib, musaan, yang diperluas, ila ayyabqa, sampai cukup, sampai akan cukup, minal waktu, dari waktu. Apa yang cukup? Ma, waktu, yasa'u, yang muat. Apa maha terhadap sholat? Fayadiku, ketika sudah muat, fayadiku, kemudian sempit. Apa ma khina izin, di saat itu ayyabqa. Jadi sholat 5 waktu itu, dari 5 itu, 5-5-nya itu mempunyai beberapa waktu. Ada awal waktu sampai waktu yang mana di situ cukup untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat ini sudah dibatasi waktu-waktunya, dan kita tidak boleh salah pemahaman. Kenapa? Karena anggapan seorang awam itu kalau sudah habis azan sholat udah habis waktunya. Salah. Yang benar yaitu setiap habis azan itu masih adanya waktu. Sampai kapan akhir waktunya itu? Sampai masuk waktu yang kedua. Semisal kayak waktu zuhur. Jadi waktu zuhur masuk ketika saat lengser, saat matahari condong ke barat, ini masuk.
Saat matahari mau condong ke barat ini masuk, akhirnya kapan? Akhirnya di saat mau masuknya waktu sholat asar. Jadi ini sholat yang difardukan. Sholat yang difardukan kepada orang muslim itu ada 5. Jadi sholat 5 ini, sholat itu awalnya diturunkan di dalam kitab Mu'in, diterangkan sholat itu diturunkan setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun 3 bulan diangkatnya Nabi, yaitu di bulan Rajab. Di bulan Rajab saat Isra Nabi mendapatkan wahyu, yaitu sholat 5 waktu. Dulu sebelum Nabi apakah juga ada sholat? Ada. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ada sholat. Sama, cuman sholat itu tidak kumpul langsung 5 waktu. Jadi dulu sholat itu diterangkan di dalam kitab I'anah. Diterangkan di dalam kitab I'anah, untuk sholat subuh itu terkhusus untuk Nabi Adam. Tapi rakaatnya bukan 2 saja, melainkan banyak, beberapa rakaat. Terus untuk sholat zuhur itu untuk Nabi Daud. Untuk sholat asar yaitu Nabi Sulaiman, sholat maghrib Nabi Yakub, dan sholat isya Nabi Yunus. Jadi sholat 5 waktu itu tidak dikumpulkan secara keseluruhan sebelum Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu diberi keseluruhannya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena sholat ini adalah suatu hal yang menurut saya ini sholat adalah suatu hal yang adanya rasa syukur. Kenapa? Karena dengan adanya sholat inilah kita sebagai orang yang mungkin kerja terus itu mengingat Allah itu di saat sholat. Di saat sholat. Kalaupun kita gak dikasih sholat ini, bayangkan saja, bangun tidur gak ada sholat subuh. Bayangkan, umpama bangun tidur langsung kerja, kapan kita akan ingat kepada Allah? Bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan ingat kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kewajiban sholat 5 waktu. Habis kerja sholat zuhur, istirahat kita disuruh untuk mengingat Allah dengan cara sholat zuhur. Habis istirahat pertengahan sore ada sholat asar. Mau malam, sudah masuk malam diberikan sholat maghrib. Alhamdulillah. Mau tidur pun Allah masih memberikan tujuan untuk apa? Masih memberikan waktu untuk mengingat beliau, untuk mengingat Allah, yaitu sholat isya. Alhamdulillah. Inilah kehebatannya umat Nabi Muhammad, dikumpulkan 5 waktu bersatu dalam 1 hari 1 malam. Az-zuhru 5 tadi, az-zuhru rupanya sholat zuhur, ay sholatuhu yakni sholat zuhur. Qala berkata siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah murid dari mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i yang terkenal muridnya ada 2, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini 2 ulama yang satu mazhab, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. Qala berkata siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi. Sama itu menamai siapa saya bidzalika dengan itu zuhur. Sumiyat dinamakan apa? Bidzalika itu sumiyat dinamakan apa? Bidzalika dengan itu zuhur li annaha, karena sesungguhnya zuhur. Li annaha, karena sesungguhnya zuhur itu zahiratun, itu zahiratu wasatin nahari, itu jelasnya pertengahan siang. Sumiyat dinamakan apa? Bidzalika dengan itu zuhur li annaha, karena sesungguhnya zuhur
itu zahiratu wasatin nahari, jelasnya pertengahan siang. Dinamakannya zuhur menurut Imam Nawawi. Kenapa dinamakan zuhur? Karena sholat zuhur itu sholat yang ada di pertengahan siang, jelas pertengahan siang hari. Wa awal waktiha, adapun permulaan waktunya sholat zuhur itu zawalu syamsi, mailu syamsi, itu lengsernya atau condongnya matahari, mailu syamsi, yakni condongnya matahari, condong anwasati samai, dari pertengahan langit. Condongnya tadi la bin nazri, tidak dengan melihat, tidak dengan melihat linafsil amri, pada zatiannya perkara. Balima, tetapi kecondongan tadi balima, tetapi karena perkara. Yudhiru, yang jelas apa ma lana, kepada kita. Jadi awal permulaan waktu sholat zuhur atau awal waktu sholat zuhur yaitu ketika condongnya matahari ke arah barat. Ketika matahari sudah condong, ini waktu zuhur sudah masuk. Tapi kecondongan tersebut tidak harus kita langsung melihat mataharinya. Tidak usah kita harus melihat, sudah condong belum, kita lihat matahari. Tidak usah. Cukup balima yadharu lana. Cukup dengan apa? Sesuatu yang jelas pada kita, yaitu apa? Dengan melihat bayang-bayang kita atau bayang-bayang sesuatu yang ada di situ. Nggak usah kita harus melihat matahari. Kenapa? Karena kalau kita melihat matahari, maka mata kita yang akan sakit. Atau kenapa? Karena cahaya matahari. Cukup dengan melihat melihat sesuatu yang jelas pada kita. Inilah Islam. Islam itu tidak harus menekan, tidak harus kita harus melihat, cukup dengan sesuatu yang enak-enak saja. Nggak usah cari yang sulit-sulit. Wa yurafu, dan diketahui apa zalikal mailu, itu condong. Jadi kecondongan tersebut bisa diketahui bitahwilil dhilli, dengan pindahnya bayangan ila jihatil masyriqi, pada arah timur, ba'da tanahi qasri, setelah puncaknya atau setelah akhir setelah akhirnya sedikitnya zil, alladzi, yang adapun alladzi itu ghayatur tifai syamsi, puncak naiknya matahari. Jadi kita kecondongan tersebut, kecondongan yang menunjukkan masuknya waktu zuhur tersebut, kecondongan itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui dengan lengsernya atau dengan pindahnya, ya, dengan pindahnya bayang-bayang ke arah timur setelah habisnya bayangan sedikit, yaitu bayangan yang mana? Itu adalah bayangan yang puncak dari matahari. Kenapa? Karena kalau matahari sudah puncak di tengah-tengah langit, di tengah-tengah langit, itu ketika kita berdiri di tengah di suatu lapangan, itu nanti kita akan terdapat suatu bayangan kecil, terdapat suatu bayangan sedikit. Itu bayangan sedikit itu belum masuk waktu zuhur, tapi ketika bayangan itu sudah agak panjang, itu sudah dikatakan masuk waktu zuhur. Dengan bayangan itulah kita melihat waktu masuknya sholat zuhur. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu zuhur, waktu zuhur, yakni waktu zuhur itu idza soro, ketika menjadi, itu idza soro ketika menjadi zillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu
itu mislahu sepertinya syek ba'da ay ghairi dzilli zawali, ba'da dzilli zawali, setelah bayangan bayang-bayangan lengser, ay ghairi dzilli zawali, yakni selain bayangan lengser. Jadi akhirnya waktu zuhur itu sampai kapan? Akhirnya waktu zuhur itu sampai bayangan sesuatu tersebut, kalau kita ya bayangan kita ini menyamai dengan ukuran badan kita. Kalau bayangan itu sudah sesuai dengan ukuran badan kita, waktu kita berdiri di tengah lapangan, berarti itu waktu zuhur sudah habis. Wadhillu adapun bayangan. Ini apa? Betul, bayangan itu apa? Bayangan itu. Wadhillu adapun bayangan lughatan di dalam secara bahasa itu as-sitru, tutup. Taqulu yang berkata siapa kamu? Ana fi dhilli fulanin. Nah, ini. Jadi bayangan itu secara bahasa adalah tutup. Kita ini mempunyai suatu bayangan. Suatu itu pasti mempunyai suatu bayangan. Taqulu yang berkata siapa kamu? Ana fi dhilli fulanin. Ana adapun saya itu fi dhilli fulanin di dalam bayangannya fulan. Seseorang, ai sitri yakni tutupnya fulan. Walaisa dan tidak ada apa adzillu bayang-bayang. Walaisa dan tidak ada apa adzillu bayang-bayang. Itu tidak adanya itu adama syamsi, tidak adanya matahari. Kama seperti keterangan qad yutawahamu yang terkadang salah anggapan. Kama seperti keterangan qad yutawahamu yang terkadang dianggap salah apa mah. Bal huwa, tetapi adapun dzil itu amrun, perkara amrun itu perkara wujudun yang wujud, yakhluqu yang menciptakan hu terhadap amar siapa Allah Ta'ala, halnya mahalul siapa Allah, menciptakannya Allah terhadap bayang-bayang itu linaf'il badani, karena manfaatnya badan, wa ghairi dan selain badan. Jadi bayang-bayang itu tidak karena adanya matahari. Tidak ada matahari pun kita mempunyai bayang-bayang. Jadi kita jangan sampai beranggapan bahwa bayang-bayang kita itu karena matahari, tidak. Jadi kenapa? Karena di sini diterangkan. Jadi dzil itu adalah amrun wujudun yakhluqu wa ta'ala li naf'il badani wa ghairihi. Jadi bayang-bayang itu adalah perkara yang wujud yang Allah ciptakan karena manfaat terhadap suatu badan atau yang lainnya. Ada manfaatnya. Bukan karena cahaya, tapi itu karena perkara sendiri yang diciptakan oleh Allah. Wal asru, yang nomor 2 yaitu sholat asar. Ai sholatuha, yakni sholat asar. Wasumiyat dan dinamakan apa bidzalika, wasumiyat dan dinamakan apa sholat bidzalika dengan itu asar. Limu asorotiha, karena limu asorotiha karena bersamaannya sholat waktal maghribi di dalam bersamaan waktal maghribi terhadap waktu maghrib. Wa awal waktiyah, dan yang nomor 2 ini adalah sholat asar. Sholat asar, kenapa dinamakan sholat asar? Karena sholat asar ini sholat yang akan menyertai sholat maghrib. Artinya waktunya mendekati sholat maghrib. Wa awal waktiha, adapun awal waktunya sholat asar itu az-ziyadatu tambah ala dzillil mithli atas bayang-bayang kesamaan.
walil asri. Jadi permulaan sholat asar itu kapan? Yaitu permulaan sholat asar ketika bayang-bayang itu sudah tambah, ketika bayang-bayang itu ukurannya sudah melebihi dari sesuatu aslinya. Contoh, kayak kita umpama ukuran kita ini tingginya kita umpama 150. Ketika bayang-bayang kita sudah melebihi 150, berarti disitulah waktu sholat asar masuk. Walil asri, dan itu bagi sholat asar khamsatu awqatin, adapun 5 beberapa waktu. Sholat asar mempunyai 5 waktu. Ahadua, adapun salah satunya khamsatu awqat, itu waktu fadilati, waktu fadilah. Wa adapun waktu fadilah itu fi'luha, melakukan, itu fi'luha itu melakukan sholat, melakukannya awal waktu, di dalam awal waktu. Yang pertama yaitu waktu fadilah. Jadi gini, di dalam hadis Bulughul Maram diterangkan, waktu sholat itu dibagi 3. Jadi waktu itu ada 3. Sholat itu waktunya ada 3. Ketika kita mengerjakan di 3, yang pertama, ketika kita mengerjakan di awal waktu, kita mendapatkan ridwanullah, mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita menjalankan di pertengahan waktu, di tengah-tengah, ya nggak akhir ya nggak awal lah intinya, itu mendapatkan rahmatullah. Kalau kita mengerjakan di akhir waktu, mendekati mau habis, waktu asar mau habis mama, kita mendapatkan afullah, ampunannya Allah. Jadi kita tidak beranggapan harus sholat di awal waktu. Nah, kalau tidak di awal waktu, nggak boleh. Nah, ini nggak salah, ini anggapannya seperti itu. Kita melakukan di akhir waktu ya nggak apa-apa, ya dapat ampunannya Allah. Kita mendapatkan di pertengahan waktu ya dapat rahmatnya Allah. Kita di awal waktu ya dapat ridhonya Allah. Makanya kalau di sarang itu, kalau Al-Maghfurlah Kiai Maimun itu, kalau sholat asar sama sholat subuh itu di akhir. Kenapa? Karena kalau seluruhnya di awal waktu, beranggapan berarti sholat itu harus di awal waktu. Alhamdulillah masih ada di akhir, menunjukkan bahwa sholat itu tidak wajib di awal waktu. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Nggak harus di awal waktu. Kalau di awal waktu, semua waktu, waktu azan masuk, tapi dianya masih di pabrik mama. Nah, kalau di petani ya di sawah. Nah, kalau mungkin yang punya anak lagi menyusui, masa harus waktu azan langsung sholat? Nah, nanti pekerjaannya tinggal sedikit, gak diteruskan ya nanggung ya. Mama yang lagi menyusui masa ya harus diputus anaknya nambah nangis kan? Nah, ini nggak boleh. Jadi tetap ada di akhir waktu juga ada. Dia akan mendapatkan ampunannya Allah. Kalau di akhir mendapatkan ampunan, kalau di pertengahan mendapatkan rahmat, kalau di awal mendapatkan ridhonya Allah. Wasani, adapun yang nomor 2 dari 5 tadi. Jadi sholat asar itu ada 5 waktu. Yang nomor 2 itu waktu ikhtiar, waktu milih, karpe ya, basing-basing wae lah. Nah, Arab sholat simpiye ya, basing-basing wae, waktu ini awal apa akhir. Nah, itu namanya waktu ikhtiar. Wa asyara dan isyarah, atau memberikan petunjuk lahu. Wa asyara dan isyarah lahu, untuk waktu ikhtiar siapa? Al-musannifu, musonef ini adalah pengarang kitab ya, bikauli, dengan
Ucapannya musonef, wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlain. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat asar fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar. Sholat asar, akhir sholat asar di dalam waktu ikhtiar, ila dhillil mithlaini, pada bayang-bayang dua persamaan. Artinya ketika ini ya, akhir dari waktu ikhtiar itu ketika bayang-bayang dan aslinya sudah 2 kali dari aslinya. Contoh kayak kita ukuran tingginya 100, ketika bayang-bayang itu sudah 200 mama, tingginya kita 100 cm. Ketika bayang-bayangnya itu sudah mencapai 200, berarti 2 kali lipat dari asli wujudnya barang itu, maka itulah akhir dari waktu ikhtiar sholat asar. Masih bisa menggunakan sholat? Masih, waktu itu masih bisa. Wasalisu, adapun yang nomor 3, itu waktu jawazi, waktu jawas. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Waktu jawas ya sama aja, sama ikhtiar, cuman sudah tidak ikhtiar lagi. Di tingkatannya itu di bawah ikhtiar. Waktu jawas itu waktu ijawas bila karoatin, dengan tanpa kemakruhan. Wa adapun waktu jawas itu mimasiri dhilli, itu dari menjadinya bayang-bayang menjadi itu mithlaini, 2 persamaan, ilal asfari, sampai pada kuning-kuning, atau mega kuning itu loh. Nah, jadi yang nomor 4 dari 5 waktu sholat asar itu adalah waktu jawas bila karoha. Artinya boleh yang tidak dimakruhkan. Nah, ini waktu ini itu mulainya ketika bayang-bayang itu sudah mencapai 2 kali lipat dari wujud aslinya, sampai adanya mega kuning itu. Nah, adanya mega kuning, matahari sudah agak kuning-kuningan. Nah, itu sinar matahari sudah agak kuning-kuningan, itu namanya waktu jawas. Waktu jawas bila karoha. Wal khamisu, jadi kita harus tahu itu. Kita harus mengetahui waktu-waktu tersebut. Wal khamisu, adapun yang nomor 5 dari 5 waktu tadi, itu waktu tahrimin, itu waktu tahrim. Itu waktu tahrimin, waktu tahrim. Waktu yang haram kita melakukannya. Melakukan sholat ini sekarang, pokoknya meh-tentean, udah mau mendekati habis. Wa adapun waktu tahrim itu takhiruha, itu akhirnya sholat ila ayyabqah, sampai ila ayyabqah, sampai akan mencukupi minal waktu, dari waktu waktu la yasa'u, yang tidak muat terhadap sholat. Jadi yang nomor 5 ini waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu apa? Waktu yang sudah di akhir mau mendekati habis. Kalau kita menggunakan sholat itu tidak cukup. Bayangkan kayak gini. Waktu tahrim itu adalah ketika kita melakukan, bayangkan ini kita melakukan sholat asar. Jadi ketika kita melakukan sholat asar itu 4 rakaat, kita baru takbiratul ihram 1 rakaat, 2 rakaat sudah habis. Itu namanya waktu tahrim, waktu yang tidak diperbolehkan. Wal maghribu yang nomor
3 yaitu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib sholat maghrib ya. Yang nomor 3 sholat maghrib. Sholat 2 yakni sholat maghrib. Wasumiyah dan dinamakan apa sholat bidzalika dengan itu maghrib. Kenapa? Li fi'liha, karena melakukannya. Li fi'liha, karena melakukannya sholat waktal ghurubi, di waktu terbenamnya matahari. Jadi kenapa dinamakan maghrib? Yang nomor 3 sholat maghrib. Kenapa dinamakan maghrib? Karena sholat ini dilakukan ketika tenggelamnya matahari, ghurub, tenggelamnya matahari. Nah, ketika tenggelamnya matahari, maka di sini kita melakukan yang namanya yang namanya sholat maghrib. Wa waktuha, adapun waktunya maghrib, sholat maghrib itu wahidun, 1. Waktu maghrib cuma mempunyai 1 waktu. Wa huwa, adapun ahad itu ghurubus syamsi, itu tenggelamnya matahari, ai bijami'i qasriha, yakni dengan keseluruhan bulatnya matahari. Jadi ketika seluruh matahari sudah tenggelam, sudah nggak ada lagi. Jadi kalau kita melihat itu sudah nggak ada cahaya dari matahari, itu sudah tenggelam, sudah nggak ada mataharinya ya, sudah nggak ada mataharinya, sedikit pun nggak ada. Jadi matahari seluruhan dari bundaran matahari itu sudah dari bulatan matahari itu sudah tenggelam semua, maka disitulah masuk waktu sholat maghrib. Wala yadurru, dan tidak membahayai, wala yadurru dan tidak bahaya apa baqa'u syu'ain, apa tetapnya sinar ba'dahu, di dalam setelah ghurub. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, umpama matahari sudah tenggelam tapi sinar itu kayak masih terang ya, cahaya itu masih terang, mataharinya sudah nggak ada tapi cahayanya masih terang, ini tidak masalah. Artinya ketika kita melakukan sholat maghrib, kita tidak akan terkena masalah. Artinya apa? Sholat kita tetap sah, walaupun cahaya masih terang tapi mataharinya sudah nggak ada. Di sini nggak apa-apa, tetap kita lakukan, nggak apa-apa. Wa bimiqdarima, jadi awal apa? Pertama itu ketika tenggelamnya matahari. Wa bimiqdarima, dan dengan kadarnya perkara. Yu'dzinu, a'adzana yu'adzinu, ayu'adzinu adzan. Siapa orang, ay syakhsu, yakni orang. Wa yatawaddu'u, dan wudu siapa orang. Au yatayammamu, atau tayamum siapa orang. Wa yasturu, dan menutupi siapa orang al-aurata, terhadap aurat. Wa yuqimu, dan menjalankan siapa orang as-sholata, terhadap sholat. Wa yusolli, dan sholat siapa orang khamsata raka'ah. Wa yusolli, dan sholat siapa orang khamsata raka'atin, terhadap 5 rakaat. Jadi kadarnya, jadi tadi awal waktu maghrib itu ketika tenggelamnya matahari, keseluruhan bundaran dari matahari itu ketika sudah tenggelam, dan dengan kadar orang itu melakukan azan. Pokoknya kalau orang sudah azan habis,
dan orang itu melakukan habis azan wudu pokoknya kadarnya itu ketika kadarnya itu orang melakukan azan dan wudu dan menutupi aurat, memakai baju dan melakukan sholat. Melakukan sholat itu kira-kira pokoknya kalau digunakan untuk 5 rakaat cukuplah, kita kira seperti itu. Jadi itulah waktunya sholat waktu sholat maghrib, afdolnya sholat maghrib itu waktunya sholat maghrib. Wa qalu adapun ucapannya musoneb wa bimikdarin ila akhirih, rupanya ucapan wa bimikdarin ila akhirih itu sakitun, gugur, mimba'din naskhil matni, dari sebagiannya naskah matan. Fa inin kodo, maka jika selesai apa al-mikdaru, beberapa kadar tadi al-madhkuru yang sudah disebutkan, khoroja maka keluar apa waktunya sholat. Wahada adapun ini itu, wahada adapun ini wa ya hadza, atau wahada adapun ini itu huwa adapun hadza itu al-qaulu, kaul ucapan al-jadidu ke ulama al-jadidu jadid, atau al-qaulul jadidu itu kaul jadid, kaulnya Imam Syafi'i yang jadid. Jadi Imam Syafi'i ada kaul jadid, ada kaul qadim. Wal qadimu, dan kaul qadim. Warajah, dan mengunggulkan terhadap siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, anna waqtaha, sesungguhnya waktunya sholat maghrib itu yamtaddu, menjadi panjang sholat maghrib ila maghribi syafaqi, sampai tenggelamnya mega al-ahmari yang merah. Jadi tulisan musonef yang berupa wabimikdari ila akhirih, wabimikdari tadi, wabimikdari mayu adzanu tadi sampai akhir khom wa yusolli khom sata rokaatin, ini nggak ada kalau di kitab-kitab yang lain. Jadi ketika kadar yang tadi sudah disampaikan itu ketika sudah selesai, yaitu melakukan azan, terus wudhu, terus menutup aurat, terus melakukan sholat, ketika sudah selesai maka disitulah keluarnya waktu sholat maghrib, yaitu mungkin azannya berapa menit, terus wudhunya berapa menit, menutup auratnya berapa menit, melakukan sholatnya berapa menit. Ketika dari mulai azan sampai sholat tadi itu selesai, maka di situ kadar waktu sholat maghrib itu adalah kaulnya Imam Syafi'i, baik itu yang jadid maupun yang qadim. Dan kaul ini diunggulkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya sesungguhnya waktu sholat maghrib itu sampai diperpanjang sampai habisnya mega merah. Jadi mega merah itu sinar merah itu loh, dengan habis maghrib itu masih ada agak merah-merah dikit, itu ketika sudah habis, sudah nggak ada sinar merah lagi, itu sudah habisnya waktu sholat maghrib. Cukup sekian ngaji sore hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Dari itu para pemirsa, untuk sore hari ini kita dimohon untuk memberikan Fatihah kepada saudara kita yang habis operasi kemarin, yaitu saudara Vicky Asyidiki dan saudara Andre yang cacat, yang luka kakinya. Semoga diberikan kekuatan di dalam menerima ujian kali ini. Mari kita baca Fatihah. La hadana bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Sekian dari kami. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.